Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reski Amalia Karim dengan NIM 22090160009. Hari ini saya akan membahas video pembelajaran singkat tentang mata kuliah akuntansi sektor publik dengan judul Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Langsung saja untuk ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memaparkan sedikit latar belakang dari transformasi ini. Jadi transformasi ini atau biasa dikatakan sebagai perubahan nilai budaya lokal dalam organisasi sektor publik di Indonesia telah menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di negara. Di Indonesia, budaya lokal memiliki kekuatan nilai-nilai yang dapat menjadikan fondasi dalam membantu akuntabilitas di sektor publik. Nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, amanah, dan transparansi seringkali tertanam dalam tradisi masyarakat Indonesia dan menjadi panduan dalam berinteraksi serta dalam pekerjaan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu akuntabilitas sebagai fondasi akuntansi sektor publik. Nah, untuk berbicara tentang akuntabilitas nih, akuntabilitas itu apa sih? Jadi definisi akuntansi publik itu akuntabilitas maksudnya, maaf, yaitu dalam konteks sektor publik merujuk pada kewajiban pemerintah dan organisasi publik untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengguna dana publik seperti serta kinerja mereka kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mencakup transparansi dalam pelaporan pengeluaran, pendapatan, dan aset yang dimiliki oleh entitas publik. Jadi akuntabilitas dalam konteks sektor publik merujuk pada kewajiban pemerintah dan organisasi publik. Dan tujuan itu pastinya untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik itu kemana masuknya dan apa yang saja dikeluarkan. Selanjutnya yaitu dimensi akuntabilitas. Di sini ada tiga dimensi. Yang pertama ada akuntabilitas kejujuran dan hukum, ada kedua akuntabilitas proses, yang ketiga ada akuntabilitas program. Jadi akuntabilitas kejujuran dan hukum itu adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi akuntabilitas ini pastinya merujuk pada hukum dan juga pada nilai kejujuran. Yang kedua ada akuntabilitas proses, yaitu bagaimana evaluasi prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas termasuk sistem informasi akuntansi dan administrasi. Yang ketiga ada akuntabilitas program, yaitu menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Next. Selanjutnya ada kontribusi terhadap perkembangan akuntansi sektor publik. Di sini ada tiga. Yang pertama ada memperkuat sistem pelaporan keuangan yang transparan. Yang kedua, mendorong peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Dan yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui praktik akuntansi yang baik. Selanjutnya, yaitu transparansi melalui pelaporan keuangan. Jadi transparansi yang telah dijelaskan di awal bahwa transparansi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik yang terutama dalam konteks otonomi daerah dan regulasi yang ada. Jadi transparansi ini dianggap sebagai hak masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan sumber daya publik. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan. Ya, salah satunya ada tekanan eksternal, ada ketidakpastian lingkungan, ada yang komitmen manajemen dan kapasitas sumber daya manusia. Jadi ada beberapa penelitian yang menekankan bahwa transparansi pelaporan keuangan itu harus menyajikan informasi yang bebas dari kesalahan material dan biasanya memenuhi prinsip keterandalan. Kita selanjutnya yaitu pentingnya transparansi ke laporan keuangan. Jadi selain transparansi memang digunakan untuk otoritas daerah, tapi ini sangat penting untuk dilakukan apalagi untuk laporan keuangan.
Jadi, dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai posisi keuangan, transparansi dapat meningkatkan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, termasuk investor dan juga kreditur. Jadi, untuk transparansi laporan keuangan ini sangat mempengaruhi individu yang ada di perusahaan. Dan ini layaknya memberikan informasi yang jelas serta terbuka mengenai bagaimana posisi keuangan. Selanjutnya, yaitu inovasi dalam pengelolaan keuangan. Nah, ada tiga. Yang pertama ada inovasi finansial dalam meningkatkan efisiensi manajemen keuangan. Yang kedua ada inovasi pengelolaan keuangan daerah. Dan ketiga ada urgensi inovasi pengelolaan keuangan dalam pendidikan. Kita bahas satu-satu, mulai dari inovasi finansial dalam meningkatkan efisiensi manajemen keuangan. Jadi, dalam inovasi finansial ini penerapan teknologi terkini dengan menggunakan algoritma keuangan cerdas untuk meningkatkan efisiensi manajemen keuangan perusahaan. Untuk inovasi ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan biaya seperti perencanaan pajak dan juga pengambilan keputusan investasi. Dengan menerapkan inovasi ini, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Terus yang kedua ada inovasi pengelolaan keuangan daerah. uh, untuk inovasi pengelolaan keuangan ini ada menggunakan aplikasi e-budgeting atau yang sistem online ya sebagai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi e-budgeting ini merupakan sistem penganggaran berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan anggaran. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa untuk penerapan sistem ini dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan juga pemborosan anggaran. Yang ketiga yaitu urgensi inovasi pengelolaan keuangan dalam pendidikan. Untuk penerapan teknologi informasi dalam manajemen keuangan pendidikan dianggap secara krusial untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan. Krusial yang dimaksud di sini itu adalah sesuatu yang sulit atau gawat atau sulit sekali untuk bisa baik untuk ke lebih depannya. Jadi untuk makanya dari judulnya saja urgensi atau gawat dalam untuk inovasi pengelolaan keuangan, dan itu bisa ditangani pada memang yang pada ahli terkhususnya. Dan selanjutnya yaitu kita bahas tentang peran kepemimpinan dalam transformasi organisasi. Ada 7 ya. Yang pertama ada kepemimpinan sebagai katalisator perubahan. Itu gimana sih? Kenapa bisa kepemimpinan itu dianggap layak kepada katalisator perubahan? Karena kepemimpinan ini sesuatu yang selalu di depan, yang selalu efektif untuk berperan penting dalam mengelola atau memfasilitasi perubahan dalam organisasi. Pemimpin juga harus mampu menyusun visi yang jelas dan mengomunikasikannya kepada seluruh anggota organisasi. Dan visi ini juga bisa mendorong utama pada transportasi yang diinginkan. Terus yang kedua ada membangun budaya organisasi. Jadi bagaimana sih bentuk membangun budaya organisasi itu? Jadi sebagai pemimpin kita punya tanggung jawab untuk menciptakan dan membangun budaya organisasi yang mendukung perubahan. Ini juga mencakup pengelolaan resistensi kepada perubahan dan juga penciptaan iklim yang kondusif untuk inovasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Terus yang ketiga ada strategi komunikasi yang efektif. Jadi strategi komunikatif yang efektif itu adalah komunikasi yang transparan dan efektif dan sangat penting dalam proses transformasi ini. Karena pemimpin harus juga memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami tujuan dan manfaat dari perubahan sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan. Yang keempat ada partisipasi karyawan. Jadi sebagai pemimpin kita mengajak untuk terlibat aktif dalam proses transformasi ini. Dan itu juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan rasa komitmen terhadap perubahan. Jadi kepemimpinan ini harusnya partisipatif, memungkinkan karyawan atau teman-teman atau anggota organisasi lainnya untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan sehingga mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas hal-hal dan hasil akhirnya. Jadi setiap kepemimpinan pastinya ada keputusan tuh, keputusan yang harusnya kita dengarkan untuk semuanya, kita kasih tahu semuanya, sehingga apa yang kita sampaikan sebagai pemimpin akan tersalurkan dengan baik. Yang kelima ada fleksibilitas dan
akuntabilitas. Jadi untuk sebagai pemimpin kita harus fleksibel dan siap menyesuaikan strategi apa yang seharusnya kita akan lakukan di situasi yang akan datang. Ini termasuk kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru dan metode kerja yang lebih efisien serta menciptakan rasa urgensi, rasa kekhawatiran, rasa kecemasan untuk mendorong perubahan di kalangan anggota organisasi kita. Yang keenam ada pengembangan kompetensi karyawan. Jadi investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung transformasi. Jadi kita sebagai pemimpin harus mengembangkan program pelatihan relevan untuk meningkatkan kapasitas tim mereka. Jadi kita sebagai pemimpin kita harus mengasah terus anggota-anggota organisasi kita, entah itu dari cara komunikasi atau pembawaan berbicara atau latihan kepemimpinan, pelatihan dan semacamnya, sehingga kita bisa saling efektif dalam menjalankan visi misi yang telah pemimpin buat. Yang terakhir ada mengatasi tantangan perubahan. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam transformasi adalah resistensi terhadap perubahan. Jadi pemimpin perlu membangun kepercayaan melalui komunikasi terbuka, menyediakan dukungan dan juga menyusun rencana perubahan yang jelas untuk membantu anggota organisasi beradaptasi dengan baik. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu selain ada peran kepemimpinan dalam transformasi juga kita punya pengukuran kinerja dan evaluasi program. Jadi pengukuran atau evaluasi program merupakan dua aspek penting dalam manajemen organisasi, terutama di sektor publik. Keduanya sangat berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilaksanakan serta memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, jadi di sini kita akan melihat apa sih itu pengukuran kinerja dan apa juga itu evaluasi program. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pengukuran kinerja? Jadi pengukuran kinerja itu adalah proses sistematis untuk menilai pencapaian tujuan organisasi dan juga berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, evaluasi juga berperan penting ya dalam transformasi ini. Dan evaluasi program yaitu proses sistematis sama tadi sama yang pengukuran kinerja, tapi ini lebih menilai efektivitas, efisiensi dan relevansi suatu program. Selanjutnya, dalam pengukuran kinerja dan evaluasi program ada yang namanya pengukuran kinerja sama evaluasi program dengan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Jadi yang pertama itu menilai keberhasilan. Nah, gimana sih maksudnya untuk menilai keberhasilan? Jadi menilai keberhasilan itu dengan cara mengukur sejauh mana program atau layanan yang telah mencapai target yang ditetapkan. Jadi yang pertama kalau kita mempunyai visi misi pastinya kita pastinya setelah itu kita menjalankan dan sampai kita telah menemukan tujuannya, kita telah sampai di apa yang kita visi misikan pada hasil akhir, itu yang dianggap sebagai menilai keberhasilan. Yang kedua ada memonitor progres. Ya. Untuk memonitor progres yaitu memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Maksudnya dalam melakukan penyesuaian jika diperlukan, karena pastinya dalam organisasi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dan bisa menenangkan dan juga bisa membuat kondusif organisasi jika ada hal-hal yang tidak dapat direncanakan. Jadi yang terakhir ada memberikan umpan balik. Jadi memberikan umpan balik yang dimaksud di sini adalah memberikan informasi kepada manajemen tentang bagaimana sih kinerja yang dapat digunakan untuk perbaiki di masa mendatang. Itulah tujuannya bagaimana kita organisasi dengan mengumpulkan para anggota-anggota organisasi untuk mendapatkan satu jawaban untuk menyelesaikan semua persoalan. Ya, kita beralih ke evaluasi program. Ada 3 juga untuk tujuannya. Yang pertama ada menilai pencapaian tujuan. Jadi menilai pencapaian tujuan ini yaitu membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hampir sama tadi dengan menilai keberhasilan.
Jadi di mana saat kita memiliki visi dan misi, pastinya kita menjalankan dan pada hasil akhir dan itu bisa kita lihat menjadi penilaian pencapaian tujuan dan juga menilai keberhasilan. Yang kedua ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan ini yang bagaimana, yaitu mengetahui aspek-aspek mana yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada hal-hal yang tidak direncanakan. Misalnya mungkin waktu, mungkin organisasinya agak down, agak slow, jadi itu bisa dikatakan sebagai kekuatan dan juga kelebihan dalam sistem organisasi. Yang ketiga yaitu memberikan dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini kita membantu manajemen untuk menentukan apakah suatu program harus dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan. Jadi uh, memang untuk organisasi itu mempunyai tujuan yang betul-betul uh, ingin dicapai bersama dan di situ juga tidak kita lupa dan tidak luput dari pikiran kita adanya hal-hal yang tidak direncana itu pasti akan terjadi. Baik, untuk uh, terakhir untuk kesimpulan dari transformasi ini yaitu transformasi nilai lokal dalam membangun akuntabilitas. Organisasi sektor publik merupakan proses yang paling penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam praktik akuntabilitas, organisasi sektor publik dapat menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat melalui pendekatan seperti aktivitas kombongan dapat memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik. Selain itu, transformasi ini juga dapat mendorong inovasi-inovasi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi secara keseluruhan penerapan nilai budaya lokal tidak hanya memperkuat akuntabilitas saja, tapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan masyarakat yang lebih baik. Jadi terima kasih sekian untuk video pembelajaran singkat untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.